Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B untuk mata kuliah pengadaan. Untuk studi kasus ini adalah PT Telkom Indonesia tahun 2023, etika dalam pengadaan barang dan jasa. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri Aris Iskandar, kedua Mbak Naura Sahira Putri, kemudian Pak Mujiono, yang keempat Mbak Christine Melani, dan kelima Mas Dani Herwanto. Oke. Yang pertama terkait ringkasan kasus. Kasus di PT Telkom ini terjadi di tahun 2023, di mana pelanggaran yang terjadi adalah pengadaan barang dan jasa yang fiktif. Untuk modus operandinya, pembuatan dokumen pengadaan palsu untuk proyek yang tidak pernah ada. Kerugian negara sekitar lebih dari 100 miliar rupiah. Kaitan dengan etika pengadaan yaitu yang pertama adalah pelanggaran prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, tidak mematuhinya standar moral dan profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh BUMN itu sendiri. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naura. Mbak Naura, persilakan. Ada kita menggunakan 6M root cause analysis di mana ada beberapa komponen yaitu adalah money atau adalah faktor uang, ada manpower atau faktor dari employee-nya sendiri, ada machine atau alat-alatnya, mother nature atau sifat sifat asli lingkungannya, lalu material atau barang-barangnya atau dan terakhir adalah metode dari Telkom. Kita akan menggunakan sistem root cause analysis. Ada 6 faktor yang akan menjadi pertimbangan. Pertama ada money, manpower, mother nature, mesin, material, dan metode. Boleh dilanjut Mas Aris? Dari manpower sendiri, faktornya adalah karyawan atau pejabat yang tidak memiliki integritas, kurangnya pengawasan internal terhadap pelaku atau individu, terus ada budaya organisasi yang permisif terhadap praktik yang curang. Dari faktor money atau uang adalah motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Terus juga ada tekanan dari target finansial, sehingga mereka melakukan kecurangan. Yang terakhir adalah keinginan dari diri sendiri untuk memperkaya diri melalui celah sistem. Kalau dari metode, prosedur pengadaan yang tidak ketat atau mudah dimanipulasi, tetapi faktor yang paling penting dari metode adalah lemahnya implementasi dari SOP yang seharusnya diikuti oleh semua orang. Terus terakhir adalah material. Material itu tidak adanya sistem pendeteksi dini terhadap transaksi fiktif. Seharusnya kalau kita menggunakan sistem ERP, setiap transaksi itu bisa terlihat secara transparan. Yang terakhir dari material adalah kurangnya transparansi digital dalam pengadaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada Mother Nature, yaitu yang berisi budaya suap yang sudah mengakar di beberapa lingkungan kerja, kemudian kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan yang terakhir yaitu lemahnya penegakan hukum. Kemudian mesin yang terdiri dari sistem pengadaan elektronik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tepat dan dapat dimanipulasi. Kemudian lemahnya integrasi antara sistem pelaporan, pengawasan, dan audit. Next. Nah, berapa solusi terkait faktor 6M? Yang pertama yaitu ada etik, behavior, kemudian mesin ada teknologi dan akses, kemudian money itu ada motif dan flow, manajemen ada kontrol dan governance, kemudian material ada aset, research, dan mother nature ada environment, culture, dan yang terakhir yaitu metode ada workflow dan proses. Kemudian akan dilanjut oleh Pak Dani. Oke, terima kasih. Berdasarkan dari cerita tersebut, solusi berdasarkan faktor 6M, ada yang pertama itu ada dari MEN, yaitu Human Behavior, itu ada pelatihan etika dan sistem reward dan punishment, dan dari sistem machine atau sistem vulnerabilitas
penguatan sistem IT dan audit forensik digital. Kemudian next, dari material atau valuable asset itu kita ada verifikasi fisik barang, dokumentasi pengadaan digital, dan kemudian dari metode atau fraud teknik ada budaya anti korupsi, kolaborasi dengan lembaga pengawas. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Mujiono ya. Terima kasih. Terkait dengan solusi berdasarkan faktor 6M ini yang terkait dengan money ya. Memang poin-poinnya ada di audit perkala ini perlu dilakukan secara rutin gitu ya, tidak hanya kalau ada case gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan pelaporan keuangan transparan ini juga faktor yang penting dan ini adalah harus menggunakan digital gitu ya, tidak hanya manual seperti itu. Nah, terkait dengan mother nature atau mungkin faktor lingkungan, maksudnya ini lingkungan dalam posisi di perusahaan itu gitu ya. Kebetulan saya sendiri saya juga ikut mengawal terkait dengan salah satu tersangka pengadaan barang jasa ini mulai sidang pertama sampai putusan. Jadi memang salah satunya adalah memang perlu dibudayakan terkait dengan anti korupsi di semua level, baik level pimpinan maupun sampai ke bawah seperti itu. Yang kedua adalah kolaborasi dengan lembaga pengawas, yaitu di situ ada bisa dengan KPK, bisa dengan kejaksaan atau bisa dengan aparat penegak hukum lainnya sehingga itu bisa memberikan efek jerah kepada karyawan atau mungkin orang-orang yang akan melakukan pelanggaran terhadap pengadaan barang jasa. Next. Nah, untuk solusi yang terakhir adalah manajemen ya. Jadi memang kuncinya di leadership saya bilang tadi terkait dengan leadership atau pimpinan itu harus bisa memberikan contoh gitu ya. Sehingga kalau leadershipnya itu bagus, cara kepemimpinan bagus, maka akan berdampak terhadap timnya di bawah. Tapi kalau dari sisi leadership tidak bagus, itu juga akan berimbas terhadap terjadinya fraud itu di lingkup perusahaan itu. Jadi intinya memang itu sangat penting leadership itu untuk bisa memberikan contoh atau bisa memberikan bisa menjadikan suri tauladan bagi timnya atau stafnya seperti itu. Itu mungkin presentasi dari kelompok B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.